Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Az-Zumar. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran, Alkitab, dan serupa mutunya, mutunya serupa, kemudian diulang, diulang-ulang sehingga dalam setiap pengulangan itu pun ada susunan kalimat, susunan kalimat yang saling menguatkan, tidak ada kontradiksi, Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar kulit orang-orang yang takut, kemudian tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk dari Allah. Dia akan berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Dan siapa yang disesatkan Allah, tidak ada yang bisa satupun yang melindunginya atau yang memberikan petunjuk padanya. Jemaah Kampung Taqwa astagfirullah, kita lanjut di ayat yang ke-24 surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Afamay yattaqi biwajhi su'al 'adzabi yaumal qiyamah wa qila lidh-dhalimin dzuqu ma kuntum taksibun. Apakah sama orang-orang yang mendapat hidayah sebelumnya dengan orang-orang yang afamay yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yaumal qiyamah, orang yang takut terhadap azab yang buruk di hari kiamat. Dan dikatakan kepada orang-orang zalim ini, dzuqu ma kuntum taksabun, rasakanlah apa yang telah engkau kerjakan sebelumnya. Orang-orang di yaumil qiyamah yang mendapatkan azab itu sudah tidak sanggup lagi melindungi menghindari azab dengan melindungi dengan tangan misalnya. Udah nggak sanggup. Yang mereka lakukan cuma gitu aja tuh. Cuma menundukkan kepala, menoleh melihat azab yang bakal mereka terima. Afamay yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yaumal qiyamah. Wa qila lidh-dhalimin, dan dikatakan kepada orang-orang zalimin. Apa yang dikatakan kepada orang-orang zalim? Zuqu, rasakan. Ma kuntum taksibun, apa yang engkau telah kerjakan. Sangat jauh berbeda dengan orang yang mendapat hidayah dari Allah. Ayat selanjutnya, di ayat yang ke-25. Kadzdzaba alladzina min qablihim fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun, dan didatangkan azab bagi mereka dari arah yang tidak mereka duga-duga. Nah, pembicaraan ini berbeda sekarang. Pembicaraannya adalah dia menggambarkan bagaimana azab bagi orang-orang yang terdahulu, yang sudah terlihat puing-puingnya.
puing-puingnya udah kelihatan bagi orang-orang Quraisy pada saat itu ya, yang dakwahi pertama kali oleh Rasulullah SAW. Mestinya mengingat, karena hampir ada kesempatan mereka jalan ke Syam ataupun mereka jalan ke arah Yaman, itu mereka mendapati puing-puing orang yang mendustakan agama ini. Ya. Mestinya mereka berpikir, kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Mereka sudah mendustakan din ini ya. Penyembahan kepada Allah saja ini ya. Fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Mereka diberikan azab dari hal yang tidak mereka sangka-sangka. Ada yang dengan so'iqah, dengan suara. Ada yang dengan hajaro, dengan batu. Ada juga yang ditenggelamkan di bumi, ada yang diguncang, ada juga dengan mungkin batu panas dan sebagainya. Sampai tersisa puing-puingnya dan masih bisa dilihat negeri-negeri yang dimusnahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya mereka ingat nih, orang-orang Quraisy pada saat itu, dan kita semua kaum muslimin ya, ketika kita melihat di YouTube lah atau di Google atau di mana, bagaimana peninggalan orang-orang yang mendustakan, dan mereka dapat azab dari hal yang tidak disangka-sangka. Ya, nggak ada disangka-sangka. Dari mana-mana dia nggak tahu. Mungkin dia sedang bersenang-senang ya. Mungkin dia sedang melakukan suatu hal yang tidak diridhoi Allah di situ. Lalu dihapus. Ada yang membuat gunung jadi rumah. Coba, gunung itu dipahat jadi rumah. Ya. Kalau kita membuat rumah di gunung ya. Bahan-bahannya diambil dari mana-mana, dibuat ini gunung dipahat, hilang sudah. Mestinya orang-orang Quraisy pada saat itu dan kita sekarang mengingat ya, apalagi sebelumnya sudah digambarkan bagaimana nggak mau dia menoleh begitu di hari kiamat, ada menoleh kayak gitu, nggak sanggup, orang tangannya juga mungkin udah hangus atau apa ya. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Ayat selanjutnya, ayat ke-26. Fa'azaqahumullahul khizya fil hayatid dunya wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Maka Allah Subhanahu wa taala merasa memberi kepada mereka fil hayatid dunya, kesedihan, memberi kepada mereka kesulitan, memberi kepada mereka balasan di dunia, wal azabul akhirati akbar, dan di akhirat dia mendapat yang lebih besar lagi, lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Jadi perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan mendustakan Allah itu berasa di dunia, ditambah dengan akhirat. Ya, di akhirat nanti lebih besar lagi. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa enggak, nanti dosa itu di akhirat aja, nanti enggak, di dunia saja Allah berikan. Makanya kita harus punya semangat untuk menumpuk amal, membuat diri kita lebih banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai dalam satu riwayat itu disebutkan qorib walau zubaba. Ya, ada seseorang masuk ke dalam satu kota, disuruh berkurban, qorib walau zubaba, berkurbanlah walaupun cuma lalat, supaya bisa masuk ke kota itu. Itu kan berbuat maksiat ya. Yang berkurban akhirnya dimasukin lalat lah, api apa aja yang tungguin tuh dimasukin ke api itu untuk memasuki satu kota itu. Tapi ada seorang mukmin yang nggak mau, lalu dia disiksa. Ya karena walaupun kecil amalan itu sudah musyrik. Ya. Berkurban untuk sembahan mereka maksudnya. Ya, jadi kecil sekalipun itu jadi musyrik, hati-hati makanya. Ya.
kita perlu ini melihat lagi, ada jangan-jangan ada amalan-amalan kita yang jatuhnya ke musyrik gitu. Ya. Nah, mereka itu ya fa'adzaqahumullahu khizya. Orang-orang yang mendustakan Rasul di mana-mana saja mereka berada itu, walaupun mungkin sekarang kesannya mereka punya kekuatan, punya militer, punya ekonomi dan sebagainya, tapi mereka hina di dunia. Artinya hina, mereka nggak ada apa-apa, nggak ada perasaan apapun. Bahagia itu cuma kamuflase. Bahagia mereka cuma kamuflase. Mereka akan diberikan kehinaan di dunia, dalam kehidupannya, dan di akhirat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.